Hai, kembali dengan saya, Kathy Wenas. Kali ini topik saya adalah mengapa banyak orang kesepian. Kesepian ternyata dialami oleh banyak orang, bukan saja orang-orang yang masih single atau jomblo, bahkan orang-orang yang sudah menikah, orang-orang kaya, dan orang terkenal pun banyak yang kesepian. Supaya tidak kesepian, inilah contoh-contoh yang dilakukan banyak orang. Nomor satu, banyak orang yang single atau jomblo mencari solusi untuk segera menikah. Nomor dua, ada juga yang sudah menikah mencari teman yang bisa diajak kencan secara rahasia untuk melengkapi apa yang tidak ada dalam diri pasangannya. Nomor tiga, ada pula yang sampai kawin cerai beberapa kali, terutama bagi suami yang banyak uangnya, punya beberapa istri, dan setiap istri bahkan ada yang punya beberapa anak. Nomor empat, ada juga yang mencari kesibukan ekstra untuk menghindari kesepian. Nomor lima, orang kaya banyak yang hobinya mengkoleksi mobil atau barang-barang mewah lainnya. Nomor enam, ada juga yang hobinya kumpul dengan teman-teman di cafe, bar, atau klub bergengsi. Nomor 7, ada juga yang mencari ketenaran dan kekayaan. Apa benar semua yang sudah saya sebutkan ini bisa mengobati kesepian? Memang tindakan atau kegiatan tersebut bisa mengobati kesepian, tetapi tidak untuk jangka yang panjang. Mereka tetap akan merasa kesepian. Apa alasannya? Nomor satu, salah memilih pasangan. Bagi yang single, tergesa-gesa untuk menikah, tetapi banyak yang kandas di tengah perkawinannya. Karena mereka kurang saling kenal. Mereka tidak siap untuk menghadapi masalah perbedaan pendapat. Bisa juga karena perbedaan karakter. Misalnya, sang istri seorang yang romantis, terbuka, ramah, dan dermawan. Sedangkan sang suami seorang yang tidak romantis, tertutup, pelit, pemarah, atau sebaliknya. Karena sering bertengkar disebabkan perbedaan pendapat, hubungan dalam perkawinannya jadi dingin, penuh rahasia, tidak ada komunikasi, atau timbullah rasa kesepian. Nomor dua, teman kencan atau selingkuh. Selingkuh untuk menutupi kesepian memang untuk sementara manjur, tetapi semua perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan pasti ada risikonya. Jadi jangan main api, pasti suatu hari pasti terbakar. Nomor tiga, kawin cerai lalu kawin lagi. Ada yang kawin cerai lalu kawin lagi hingga lebih dari satu kali. Banyak juga yang hancur dan ujungnya hidup sendiri lagi. Ada juga yang bertahan di perkawinan selanjutnya, tetapi tetap harus menghadapi masalah yang baru. Nomor empat, mencari kesibukan ekstra. Mencari kesibukan memang bisa mengobati kesepian untuk sementara waktu. Tetapi kalau kesibukannya hanya secara fisik, kesepian akan datang kembali waktu tidak ada aktivitas. Nomor 5, mempunyai koleksi barang mewah. Banyak orang kaya membeli barang mewah untuk menutupi kesepian. Memang waktu baru dibeli ada suatu kepuasan, tetapi perasaan puas ini tidak akan bertahan lama. Kita tidak akan puas dengan sesuatu yang hanya dapat memenuhi kebutuhan jasmani saja tanpa mengisi batin kita yang kosong. Nomor 6, berkumpul dengan teman-teman. Saya setuju bahwa kita harus cari teman untuk mengisi kesepian kita, tetapi kita juga harus selektif memilih teman. Jangan memilih teman atau grup yang salah yang akan merusak kehidupan kita. Contohnya, bergaul dengan pembohong,
munafik, egois, pelakor, pemecah belah hubungan suami istri, teman-teman, atau bisnis, dan lain-lain. Nomor 7, mencari ketenaran dan kekayaan. Banyak yang berpikir bahwa ketenaran dan kekayaan bisa menutupi kesepian. Tetapi justru banyak orang kaya dan tenar yang kesepian dan kosong. Bahkan banyak depresi berat dan ada juga yang bunuh diri. Jadi apa solusi untuk memulihkan kesepian? Yang harus disadari semua orang bahwa hidup ini tidak ada yang sempurna. Jadi pasti ada masa baik, buruk. Kadang-kadang kita bisa merasa sendiri atau kesepian. Jadi kita pun harus siap untuk menghadapinya. Carilah teman yang baik, bisa diajak bicara, pendengar yang baik, dan yang hidup benar. Bukan pemecah belah, tetapi seorang yang membawa damai. Selidikilah apa kelebihan, hobi, atau kegemaran Anda. Percayakah Anda bahwa Tuhan menciptakan hati manusia supaya kita menaruh Tuhan dalam hati kita, supaya kita tidak kosong dan kesepian. Bahkan Tuhan bisa memberikan ilham baru pada waktu kita sedang menyendiri atau kesepian yang dapat memulihkan kesepian kita dan malah kita diberi kekuatan dan sukacita yang baru. Kalau Anda merasa jenuh, pergilah keluar rumah walaupun hanya minum kopi sebentar dengan teman-teman atau sendiri. Bagi yang punya uang, berpergian ke luar negeri atau dalam negeri juga bisa memulihkan kesepian. Berpikirlah yang positif dan pikirkanlah yang baik pada masa Anda sedang kesepian. Semoga video ini bisa menginspirasikan Anda. Sampai jumpa dan salam hangat dari saya.